Baik, sebelumnya Anda boleh login ke onsep.com ya, menggunakan akun masing-masing. Nanti ketika Anda sudah login, ini adalah dashboard ya. Masing-masing Anda nanti dapat dashboard seperti ini. Ini ada file-file yang pernah Anda buat atau proyek-proyek yang pernah Anda kerjakan. Baiklah, jadi sebelum kita lanjut menggunakan Onsep, ini saya berikan sedikit teori ya, karena teori juga perlu ya. Kita tidak boleh 100% langsung pakai software gitu ya, tapi teori juga perlu. Nah, teori kali ini Anda yang perlu tahu ya, Anda perlu tahu karena ini sangat-sangat penting, sangat-sangat dasar, sangat fundamental, yaitu tentang alur kerja mendesain CAD menggunakan onsep.com ya. Jadi ada alur kerjanya. Nah, jadi ada 3 bagian besar lah. Ini yang akan kita detailkan ya. Pertama tuh nanti kita bermain di domain ini dulu, part design. Part design ini ya mendesain part ya. Bagian-bagian kecilnya lah gitu ya. Part design. Nanti kalau partnya sudah jadi, sudah ada beberapa, baru kita nanti melangkah ke bagian kedua. Itu namanya sub assembly dan assembly. Jadi kalau ini tergantung proyek kita. Kalau proyek itu termasuk proyek yang rumit, katakanlah ada 50 part gitu ya. Berarti nanti ada sub assembly kan. Misalnya ada sub assembly untuk bagian roda, ada sub assembly untuk bagian misalnya kerangkanya gitu. Ada sub assembly lagi untuk apanya gitu. Jadi kalau proyek itu besar ya, melibatkan katakanlah puluhan part, ya nanti kita ada lagi sub assembly. Nanti sub assembly berarti ada beberapa kan, ada beberapa sub assembly, itu yang nanti kita assembly lagi menjadi namanya full assembly. Nah, jadi kira gitulah. Jadi Anda bisa bayangkan dari part dulu, kita buat dulu partnya satu persatu, udah jadi partnya banyak. Kalau emang ini proyeknya besar, kita sub assembly dulu. Beberapa part membentuk suatu sub assembly A misalnya. Part-part yang ini membentuk sub assembly B. Part-part yang lain lagi membentuk sub assembly C. Nah, nanti setelah sub assembly itu udah ada A, B, dan C, baru nanti kita assembly lagi. Membentuk yang namanya full assembly. Nah, full assembly inilah singkat ceritanya itulah hasil akhirnya gitu ya. Nah, cuman ini lucunya kalaupun nanti sudah ada full assembly-nya, baru kita buat nanti drawing-nya gitu. Baru kita membuat mechanical drawing-nya. Ya itulah uniknya software alur kerja yang untuk saat ini gitu ya, menggunakan parametric modeling itu seperti itu pula dia. Jadi dimulai dari part, nanti partnya kita buat menjadi sub assembly nanti jadikannya full assembly. Nah, udah jadi 3D modelnya gitu, udah bagus, baru kita bikin drawingnya. Nah, jadi drawing ini justru langkah terakhir ini ya. Mechanical drawing ini menggambar mesinnya itu malah nanti langkah terakhir. Walaupun ini nanti yang dipakai, nanti mechanical drawing ini yang kita storekan ke bagian produksi atau ke teknisi yang mengerjakan lah, ke bagian manufaktur gitu. Jadi sebenarnya ini yang penting kalau kita mau memproduksi alatnya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya ulangi, jadi alur kerjanya dimulai dengan part design. Nanti part design itu kita assembly ya, jadi sub assembly nanti menjadi full assembly. Nah, udah jadi lengkap bendanya, baru kita buat drawingnya, mechanical drawing ya. Jadi mechanical drawingnya pun ada juga nanti namanya gambar full assembly ya. Jadi halaman depannya itu, covernya itu biasanya pengalaman saya ini. Kalau kita membuat gambar lengkap itu, detail engineering design ya, detail engineering lah, drawing gitu. Covernya itu namanya gambar full assembly. Jadi gambar alat secara alat jadinya lah, gambar besarnya lah gitu. Kayak fotonya lah, foto covernya gitu ya, full assembly. Nanti di full assembly itu baru nanti halaman-halaman berikutnya adalah gambar detail masing-masing part menggunakan multi view ya. Ya ada
Multiview itu misalnya ada pandangan depan, ada pandangan samping, ada pandangan atas, juga ada nanti pandangan isometrik, kira-kira gitu. Nah, jadi perlu Anda ingat sebenarnya drawing itu nanti itu kita akan generate ya, di agak-agak di akhir dia. Jadi kuliah-kuliah pertama nih kita akan banyak bermain di sini dulu kita, part design ya. Nah, part design. Oke, ini sedikit cerita ya. Jadi alur kerja yang seperti yang saya ceritakan ini berbeda dengan pengalaman saya pada waktu dulu kuliah tahun 96 mengambil mata kuliah menggambar teknik ya. Pada waktu itu software-nya itu bukan Onshape ya. Itu software itu saya pakai AutoCAD. AutoCAD itu diproduksi oleh perusahaan yang namanya Autodesk. Jadi Autodesk itu nama perusahaan pembuatnya, nama produknya salah satunya namanya AutoCAD. Nah, sebenarnya AutoCAD itu juga bukan software mudah ya. Ini saya ada sedikit nih review ya. Ternyata AutoCAD itu sudah ada sejak tahun 82 ya. Jadi ini mungkin kamu belum lahir ini 82. Ya. Dia tahun 82 sudah ada AutoCAD, mungkin AutoCAD versi 1 lah gitu ya. Nah, jadi pada waktu saya kuliah saya menggunakan AutoCAD R13, ini tahun 94 ya, kan saya 96 saya kuliah. Jadi inilah AutoCAD yang pernah saya pakai tuh, AutoCAD R13 ya. Sekarang sudah ada AutoCAD R mungkin R 2015, 2000 saya nggak tahu, mungkin 2017 gitu ya. Nah, saya pakai AutoCAD R13 lah, tuh tahun 96. Nah, kalau AutoCAD dia prinsipnya bukan seperti ini ya. Dia langsung aja kita gambar gitu. Sepertinya kita menggunakan software itu seperti kita menggunakan alat manual gitu. Kalau manualnya kita menggunakan penggaris ya, atau pakai mesin gambar ya. Oh, Anda pun nggak tahu mesin gambar tuh. Mungkin Anda udah nggak pernah lihat tuh mesin gambar. Saya masih pakai di praktikum itu. Jadi mesin gambar tuh dia ada alat. Nanti kita pakai alat itu untuk menggambar gitu. Atau kalau nggak ada mesin gambar ya, saya pakai penggaris dan beberapa segitiga. Ada segitiganya lah gitu. Rotring ya mereknya itu. Sama pakai pensil mekanik. Jadi menggambar pada waktu saya itu yang namanya menggambar manual tuh ya kita menggambar full manual, kita cari sendiri, kita hitung sendiri berapa panjang yang ini, berapa mili gitu. Kita tarik garis berapa panjangnya gitu. Baru kita cantumkan ukurannya sedemikian lah. Benar-benar ya usaha yang keras lah ya. Dan kalaupun gambar ini saya pengen pakai AutoCAD, itu si AutoCAD itu sama aja seperti saya pakai manual tadi. Artinya saya bentuk lagi di AutoCAD itu. Misalnya saya menggambar garis pakai perintah line dari mana titik awalnya sini, berapa panjangnya gitu, berapa sudutnya. Enter jadi satu garis. Kemudian pindahkan titik awalnya di ujung sini. Pindah lagi, line lagi, mana titik awalnya, mana titik akhirnya. Enter lagi, baru pindahkan lagi titiknya ke titik itu. Begitu. Jadi menggunakan AutoCAD pun seperti sama aja saya menggunakan penggaris dan pensil. Bedanya ya tidak ada penggaris dan pensil. Kita menggunakan mouse sama keyboard kan gitu. Mouse-nya itulah penentu menggerak-gerakkan kursor di sini titiknya. Nah, keyboard dipakai untuk memberikan perintah. Line, circle, arc, macam-macam lah. Saya pun udah agak lupa ingat saya. Jadi capeknya sama aja sebenarnya. Cuman lebih bergaya aja kan. Wah, pakai AutoCAD nih gitu. Udah ada komputer dia ya. Zaman saya kan komputer juga barang yang termasuk barang mahal gitu ya. Ya kalau tidak ada punya sendiri ya kita di kampus lah, dipakai di lab aja. Ada dulu lab gambar pakai komputer ya, pakai AutoCAD gitu. Oke, jadi itu zaman dulu ya. Jadi nah, zaman sekarang yang kita pakai sekarang ini itu basis itu namanya parametric modeling ya. Jadi parametric modeling itu sebenarnya bukan CATIA, bukan SolidWorks, apalagi Onshape, bukan mereka perintisnya. Sebenarnya perintis parametric modeling itu dimulai tahun 85 ya. Ini saya dapat dari internet. Dan software itu namanya ProEngineer ini. Ya, pada tahun 2000-an saya sudah pernah diperkenalkan sama ProEngineer ya di lab teknik produksi ya di ITB Bandung ya. Cuman saya waktu itu
memang belum begitu tertarik ya. Jadi pro engineer sudah ada di lab teknik produksi di ITB nih. Ini asli ya, mereka kasih itu untuk seperti demo gitu. Jadi pro engineer inilah software perintis yang kita sebut sebagai parametric modeling. Nah, jadi parametric modeling itulah yang kita pakai sekarang ini. Alur inilah adaptasi dari parametric modeling. Jadi kalau kita menggunakan azas parametric modeling, seperti inilah alur kerjanya. Nanti adik-adik bisa coba tuh, Anda pakai software lain, misalnya pakai CATIA, apakah pakai SolidWorks, nanti alur kerjanya seperti ini juga. Dimulai dengan part design, kemudian udah selesai part design, mulai sub assembly, langkah terakhir justru kita membuat mechanical drawing. Jadi saya ulangi, alur kerja ini adalah mengadaptasi dari tadi parametric modeling yang dikembangkan pertama kali oleh pro engineer. Tapi saat ini kan kita sudah pakai yang Onshape punya ya. Oke, sekarang mari kita ke bagian masing-masing. Jadi yang part design ini, seperti pengalaman adik-adik waktu melaksanakan UTS, dimulai dengan apa? Sketching kan? Ya, sketching. Nah, jadi kita nanti mulai dengan sketching. Dan juga untuk menentukan, memfixkannya kita pakai dimensioning. Karena kalau sketching kan nggak mungkin kita sekali tarik garis tuh, sekali tarik bidang tuh langsung pas dia 3 kali 4 misalnya. 3 inci kali 4 inci pas dia 000 gitu kan, enggak kan? Sketching kan hanya sekedar eceknya tarik dulu aja sembarang gitu. Nah, nanti memfixkan ukurannya itu kita pakai dimensioning seperti yang Anda sudah laksanakan pada waktu UTS. Kemudian apa? Ini kan refresh kan yang minggu lalu. Sudah jadi bidangnya ini kan. Jadi langkah pertama ini membuat bidang gitu kan, membuat plane lah, membuat bidang. Jadi sketching dan dimension ini membuat bidang. Kemudian bidang itu kita implementasikan features kan. Extrude, Anda sudah pakai yang extrude kan pada waktu membuat balok sama apa itu silinder pejal dia, ya kan? Extrude tuh kan. Nanti banyak itu deh features itu, bisa Anda lihat di Onshape ya. Ada revolve, ada sweep, ada loft, macam-macam itu. Itu satu persatu akan kita pakai ya. Jadi ini kalian ini sebenarnya yang penting itu latihan deh ya. Kalau cuma nonton aja nggak bisa itu. Itu learning by doing ya. Learning by doing artinya Anda akan mahir kalau Anda banyak mempraktekkan gitu. Jadi teori ya teori, prakteknya juga penting. Jadi ini malah menurut saya lebih penting prakteknya ini. Teorinya nggak banyak nanti ini. Ya, bukan menghafal apa gitu, persamaan ini nggak ada sini persamaan. Jadi teorinya kayak gini aja, simple ini ya. Kamu udah hafal nih, bisa saya uji nih. Nah, ini kan teorinya emang sedikit. Jadi yang banyak itu jam prakteknya. Jadi saya himbau Anda sering-seringlah masuk Onshape dan bikinlah ya. Di luar jam kuliah ini Anda terserah Anda mau bikin proyek sendiri nggak masalah kan. Free aja kan. Biar Anda mahir gitu. Nah, jadi inilah kita belum membahas detail tentang subassembly ya. Ini kan nanti belum lagi nih, nanti minggu-minggu berikutnya. Tapi setidaknya Anda sudah punya pandangan awal kira-kira langkah-langkah alurnya kan. Apalagi ini drawing itu nanti malah agak-agak mungkin nantilah minggu-minggu, 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu lagi baru Anda akan mulai masuk ke bagian ini ya. Nah, jadi itu dulu ya pengantar awal dari saya ya.